Baik, kami dari kelompok yang beranggotakan 3 orang, yaitu Chane Satya Purba dengan NIM 23080181, saya sendiri, dan kedua teman saya yaitu Ramona Sifasa Situmorang dengan NIM 2308011037 dan Mario Sianturi dengan NIM 2308011055. Kami mengambil judul yaitu Radiasi Benda Hitam. Ini adalah sebagai ujian akhir semester kami dengan mata kuliah Fisika Kuantum dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Sontang Sihotang, SSI MSI. Abstraknya adalah radiasi benda hitam merupakan salah satu fenomena fundamental dalam fisika modern yang berperan penting dalam menjelaskan hubungan antara suhu dan distribusi spektrum radiasi elektromagnetik. Fenomena ini muncul dari kemampuan suatu benda ideal dalam menyerap seluruh radiasi yang datang dan memancarkannya kembali secara maksimal sesuai dengan suhu termodinamiknya. Kegagalan fisika klasik dalam menjelaskan distribusi energi radiasi benda hitam, khususnya pada daerah frekuensi tinggi yang menghasilkan bencana ultraviolet, mendorong lahirnya konsep kuantisasi energi yang diperkenalkan oleh Max Planck. Konsep ini menjadi dasar perkembangan mekanika kuantum dan memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata kunci, radiasi, benda hitam, kuantisasi energi, suhu, teknologi dan ekonomi dengan bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Fisika merupakan ilmu dasar yang berperan penting dalam menjelaskan berbagai fenomena alam dan menjadi landasan bagi perkembangan teknologi modern. Salah satu fenomena yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan fisika modern adalah radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam berkaitan dengan kemampuan suatu benda dalam menyerap dan memancarkan radiasi elektromagnetik sebagai fungsi dari suhu. 1-2 tujuan permasalahan. 1. Bagaimana konsep radiasi benda hitam dijelaskan dalam fisika modern? 2. Mengapa fisika klasik gagal menjelaskan radiasi benda hitam? 3. Bagaimana penerapan radiasi benda hitam dalam teknologi yang berdampak pada ekonomi masyarakat? 1.3 Alternatif penyelesaian masalah. 1. Pendekatan teori kuantum dalam menjelaskan radiasi benda hitam. 2. Pengkajian hukum-hukum fisika terkait radiasi termal. 3. Analisis penerapan teknologi berbasis radiasi benda hitam dalam bidang ekonomi. 1.4 Tujuan kajian. 1. Menjelaskan teori radiasi hitam. 2. Mengkaji hubungan fisika dengan aplikasi ekonomi. 3. Menjelaskan dampak teknologi radiasi termal bagi masyarakat. 1.5 Manfaat kajian. 1. Menambah wawasan akademik tentang fisika modern. 2. Memberikan pemahaman aplikatif konsep fisika. 3. Menunjukkan kontribusi fisika terhadap efisiensi ekonomi. 1.6 Skop kajian. 1. Teori dasar radiasi benda hitam. 2. Aplikasi teknologi radiasi termal. 3. Dampak ekonomi dalam kehidupan masyarakat. 1.7 Implikasi kajian. Kajian mengenai radiasi benda hitam memiliki implikasi yang sangat luas, baik dalam perkembangan ilmu fisika maupun dalam penerapan teknologi modern yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Penemuan dan pemahaman tentang radiasi benda hitam tidak hanya menyelesaikan permasalahan dalam fisika klasik, tetapi juga menjadi landasan utama bagi lahirnya fisika kuantum. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu teori dan aplikasi yang berdampak di masyarakat berkaitan fisika dalam ekonomi. 2.1 Teori radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda ideal yang menyerap seluruh radiasi datang. Energi radiasi bergantung pada suhu dan frekuensi, sebagaimana dijelaskan oleh hukum Planck. Hukum ini menyatakan bahwa energi dipancarkan dalam bentuk diskrit atau kuanta, bukan kuantin. 2.2 Aplikasi yang berdampak di masyarakat atau fisika ekonomi. Di bidang kesehatan, pemanfaatan radiasi termal berbasis konsep benda hitam digunakan dalam termometer inframerah dan pencitraan termal medis. Yang kedua, aplikasi radiasi benda hitam juga berperan penting dalam pengembangan dan pemanfaatan energi surya. Yang ketiga, dalam sektor transportasi dan infrastruktur, teknologi berbasis radiasi termal digunakan untuk pemantauan kondisi jalan, rel kereta api, dan komponen kendaraan. Yang keempat, selain itu, pemanfaatan radiasi benda hitam dalam penginderaan jauh dan pemantauan lingkungan memungkinkan analisis suhu permukaan bumi, hutan, dan perairan. Bab 3 Analisis dan pembahasan. 3.1 Metodologi dan proses pengerjaannya. Penulisan makalah ini menggunakan metode studi pustaka
dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode ini dipilih karena tujuan penulisan adalah untuk memahami konsep radiasi benda hitam secara teoritis serta menganalisis implikasi dan aplikasinya dalam kehidupan masyarakat dan bidang fisika ekonomi. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah penelitian kualitatif berbasis studi literatur. Data dan informasi diperoleh dari berbasis sumber tertulis yang relevan seperti buku teks, fisika modern, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan sumber pembelajaran terpercaya lainnya. Memperoleh pemahaman mendalam mengenai teori radiasi benda hitam dan pengembangannya. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. A. Identifikasi topik. Menentukan fokus kajian pada teori radiasi benda hitam, latar belakang historis, konsep dasar, serta aplikasinya dalam teknologi dan ekonomi. B. Pengumpulan referensi, mengumpulkan sumber pustaka yang relevan, termasuk karya ilmiah Max Planck dan literatur fisika modern yang membahas radiasi termal dan fisika kuantum. C. Seleksi sumber, menyeleksi sumber yang memiliki validitas ilmiah dan relevansi tinggi dengan topik pembahasan. Yang ketiga, teknik analisis data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan konsep radiasi benda hitam secara sistematis. Yang pertama, menggunakan hubungan antara teori radiasi benda hitam dengan perkembangan fisika kuantum. Yang kedua, mengkaji radiasi benda hitam dan dampaknya terhadap masyarakat dari sudut pandang fisika ekonomi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi ilmiah yang runtut dan mudah dipahami. Yang keempat, proses pengembangan makalah. Proses pengerjaan makalah ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu A. Perumusan masalah. Menentukan rumusan masalah yang berkaitan dengan konsep radiasi benda hitam dan aplikasinya. B. Penyusunan kerangka makalah. Menyusun sistematika penulisan yang meliputi pendahuluan, landasan teori, pembahasan, dan penutup. C. Penulisan isi makalah. Menyusun pembahasan berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis yang telah dilakukan. D. Penyuntingan dan revisi, melakukan pemeriksaan kembali terhadap isi, bahasa, dan kesesuaian format penulisan. E. Menyusun daftar pustaka, menyusun daftar referensi sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan yaitu analisis hubungan fisika dan ekonomi. Kami menyajikannya dalam bentuk tabel. Dapat diperhatikan pada slide berikut ini. Ke bab 4, yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. 1. Teori radiasi benda hitam adalah teori dalam fisika yang menjelaskan bagaimana suatu benda ideal atau benda hitam memancarkan energi radiasi elektromagnetik hanya bergantung pada suhunya, bukan pada jenis materialnya. Inti konsepnya yaitu benda hitam adalah benda ideal yang menyerap 100% radiasi yang mengenainya dan memancarkan radiasi maksimum. Lalu, radiasi yang dipancarkan memiliki spektrum energi tertentu yang berubah sesuai suhu. Lalu, teori klasik gagal menjelaskan fenomena ini, disebut ultraviolet catastrophe. Lalu, Max Planck pada tahun 1900 memecahkan masalah ini dengan menyatakan bahwa energi yang dipancarkan dalam paket diskrit yang disebut quantum energy. Yang kedua, fisika dan ekonomi berhubungan erat melalui penerapan konsep fisika untuk mengoptimalkan sistem ekonomi dan teknologi. Beberapa contohnya yaitu efisiensi energi untuk mengurangi biaya produksi dan konsumsi. Lalu termodinamika untuk menganalisis mesin, pabrik, dan sistem logistik agar hemat energi. Fisika material untuk pengembangan bahan baru yang lebih murah, kuat, dan tahan lama. Lalu fisika statistik digunakan dalam ecophysics untuk menganalisis pasar saham dan risiko keuangan. Lalu teknologi berbasis fisika, yaitu listrik, elektronik, dan optik, yaitu untuk mendorong pertumbuhan industri dan lapangan kerja. Yang ketiga, radiasi termal,
Radiasi termal adalah pancaran energi panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik, terutama infrared. Dampak positif yaitu teknologi pemanas, contohnya oven, pemanas ruangan, pengering industri. Lalu di bidang medis, contohnya terapi panas, deteksi suhu tubuh atau termografi. Lalu sensor inframerah, yaitu contohnya kamera termal untuk keamanan dan penyelamatan. Lalu ada energi surya, yaitu pemanfaatan radiasi matahari sebagai sumber energi terbarukan. Lalu di bidang industri, yaitu kontrol kualitas dan efisiensi proses produksi. Dampak negatif yaitu paparan panas berlebih dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Kemudian kontribusi tidak langsung terhadap pemanasan global jika disalahgunakan, misalnya pemborosan energi. Kemudian biaya teknologi tinggi jika tidak diimbangi dengan pemerataan akses. Kemudian, saran dan rekomendasi. Berdasarkan pembahasan mengenai teori radiasi benda hitam, serta implikasi dan aplikasinya dalam kehidupan masyarakat, terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang dapat disampaikan guna pengembangan kajian dan pemanfaatan konsep ini ke depan. Pertama, disarankan agar kajian mengenai radiasi benda hitam terus dikembangkan, khususnya dalam konteks pembelajaran fisika modern. Konsep ini sebaiknya disampaikan tidak hanya secara teoritis, tetapi juga melalui pendekatan kontekstual dan aplikatif agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Penggunaan simulasi komputer dan eksperimen sederhana dapat membantu meningkatkan pemahaman konsep dan minat belajar.